kabar nih? Kembali lagi ya, jumpa lagi di Sekolah Minggu Online Gereja Kristen Jawa Kiara Condong. Gimana nih, apa kabarnya adik-adik semua? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Nah, kita tadi sudah menyanyi bersama lagu Jangan Cemberut nih. Wah, jadi jangan cemberut nih adik-adik semua. Walaupun kita semua belum bisa berkumpul di gereja bersama-sama ya, tapi kita tetap harus semangat nih ya. Tetap semangat sekolah minggu, tetap semangat menjalani kehidupan kita ini ya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah kembali mengumpulkan kami untuk bersekolah minggu hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan. Dan ajarlah kami untuk menjadi semakin mencintai Engkau, semakin menjadi seperti yang Engkau ingini. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan hari ini, kita membaca firman Tuhan dulu ya. Diambil dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Yuk, buka Alkitabnya masing-masing nih ya. Nih, Mbak Budi bacain ya. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, adik-adik, anak-anak Tuhan yang luar biasa, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik ingat nggak nih cerita yang minggu lalu? Ya, ceritanya tentang Nabi Musa memimpin bangsa Israel hingga keluar di Mara dan Elim sampai di padang gurun Sin. Ya, adik-adik masih ingat nggak nih kalau di Mara dan di padang gurun Sin itu bangsa Israel pernah mengeluh atau bersungut-sungut atau ngambek nih? Ayo, apa yang membuat bangsa Israel ngambek atau mengeluh? Ya, bangsa Israel mengeluh karena kehausan dan airnya pahit. Sedangkan di padang gurun Sin, mereka mengeluh karena kelaparan. Sementara itu mereka tidak punya bekal makanan, roti ataupun daging. Nah, dalam cerita ini, bangsa Israel juga mengeluh lagi. Ini untuk yang keempat kalinya ya, bangsa Israel mengeluh. Yang pertama, bangsa Israel mengeluh karena saat dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Yang kedua, saat kehausan di Mara. Dan yang ketiga, saat kelaparan di padang gurun Sin. Untuk yang keempat kalinya ini, apa yang membuat bangsa Israel mengeluh? Ada yang tahu? Ya, kali ini bangsa Israel mengeluh karena kehausan lagi. Dan mereka tidak memiliki bekal minuman. Nah, Mbak Budi mau tanya nih. Orang itu kalau sukanya mengeluh terus atau ngambek terus atau rewel terus, itu baik atau enggak? Ya, nggak baik ya, marah itu man.
Tuman itu keterusan atau kebiasaan ya. Nah, omong-omong soal keluh mengeluh nih, Mbak Budi punya cerita bagus nih ya. Kita lihat ya ceritanya seperti ini. Tersebutlah seekor keledai yang suka sekali mengeluh. Ia bekerja pada seorang petani dan tugasnya sehari-hari adalah mengangkut sayur dan buah-buahan. Pekerjaanku sungguh tidak enak. Keluh si keledai. Aku harus bangun pagi setiap hari. Lebih pagi dari ayam jago. Padahal aku ingin tidur dari pagi sampai sore. Belum lagi aku harus membawa sayur dan buah-buahan yang berat itu. Benar-benar mengesalkan. Si keledai merasakan kian hari pekerjaannya kian berat saja. Padahal sebenarnya tugasnya dari dulu sampai sekarang ya sama saja. Mengangkut sayuran dengan berat yang sama. Pak Tani itu tak pernah menambahkan beban beratnya. Tapi anehnya, mengapa si keledai itu merasakan bebannya terasa lebih berat dari hari ke hari? Beban itu terasa lebih berat karena ia terus mengeluh. Kalau kita terus-terusan mengeluh, pekerjaan apapun memang terasa semakin berat. Mendengar keledainya mengeluh setiap hari, si petani itu lama-lama jengkel juga. Ia tidak suka dengan binatang yang mengeluh seperti itu. Pak Tani membatin. Keledai itu sungguh keterlaluan. Ia terus mengeluh terus-menerus. Padahal pekerjaannya terbilang ringan. Aku sudah memberinya makanan yang enak dan banyak, tapi ia sama sekali tidak menyukainya. Kejengkelan Pak Tani sudah mencapai puncaknya. Ia berniat untuk menjual si keledai itu berapapun harganya. Kebetulan sekali, sahabatnya yang bekerja sebagai tukang daging membutuhkan keledai untuk mengangkut daging-daging yang hendak dijual ke pasar atau pelanggan. Hai bro, apa kau berniat membeli keledaiku? Tanya si petani. Aku mau menjualnya dengan harga yang murah, sebab ia suka mengeluh. Si tukang daging tertarik dengan keledai itu. Lagi pula, ia sedang sangat membutuhkannya. Maka ia pun membelinya dengan harga yang sangat murah. Setelah menerima uang penjualan, Pak Tani segera menyerahkan keledainya dan berkata, Ini bro, keledainya. Semoga ia menikmati pekerjaan yang baru. Kau tahu, ia merasa tidak bahagia bekerja denganku. Meskipun aku selalu merawatnya dengan memberikan makanan yang banyak dan kandang yang bersih. Tapi selalu saja ia mengeluh. Ya sudahlah bro, ini keledaimu. Semoga ia senang dan bahagia denganmu. Sesampainya di rumah si tukang daging, si keledai itu langsung disuruh bekerja. Ia bertugas mengangkut daging sapi. Selain berat, daging itu juga bau. Hal ini membuat si keledai syok. Maka ia pun kembali mengeluh. Ya ampun, kalau tahu begini, lebih baik aku bekerja dengan si petani saja. Batin si keledai. Di sana aku hanya mengangkut sayur dan buah-buahan yang beraroma segar. Sementara di sini aku harus mengangkut daging yang berat dan berbau busuk. Aku benci bekerja dengan si tukang daging. Lama-kelamaan, si tukang daging kesal dengan si keledai yang malas-malasan. Ia juga tahu bahwa keledai itu sering sekali mengeluh. Si tukang daging tidak tahan lagi. Pekerjaannya kacau gara-gara si keledai. Ia berniat untuk menjual keledai itu dan mencari keledai lain yang lebih rajin. Aku akan menjualmu, seru si tukang daging kepada si keledai. Ya, jual saja aku. Emang gue pikirin, batin si keledai. Aku juga sudah tidak tahan lagi bekerja denganmu kok. Si tukang daging membawa si keledai ke rumah seorang penambang batu bara, sahabatnya. Kebetulan sekali, si penambang batu bara memang sedang membutuhkan hewan pengangkut.
Maka ia pun membeli si keledai dari si tukang daging. "Aku sudah berpesan kepadamu, keledai ini pemalas dan suka mengeluh," kata si tukang daging kepada si penambang batu bara. "Tidak masalah, aku sudah biasa menghadapi hewan pemalas seperti ini," jawabnya sambil memegang cambuk. Si keledai langsung disuruh bekerja saat itu juga. Ia bekerja di dalam tambang yang gelap dan kotor. Tugasnya adalah mengangkut batu bara yang jauh lebih berat daripada sayuran dan kulit hewan. Sedikit saja si keledai malas-malasan, maka si penambang batu bara akan mencambuknya. Nah, begitulah tadi ya adik-adik, orang yang suka mengeluh jadi hidupnya jadi susah sendiri nih ya. Kayak keledai yang suka mengeluh tuh jadi susah sendiri ya. Karena itu Mbak Budi berpesan nih buat adik-adik semua, jadi anak itu jangan suka mengeluh atau ngambek atau rewel. Selain bisa membuat kita susah sendiri, rugi sendiri, itu juga bisa membuat mama papa atau ibu bapak kita dan juga Tuhan jadi sedih nih. Ya, sama dengan Tuhan juga sedih karena Tuhan itu selalu menjaga bangsa Israel, selalu menyertai dan selalu menolong mereka. Tapi apa balasan mereka pada kasih sayang Tuhan? Mereka hanya menyalahkan Tuhan, hanya mengeluh terus. Dasar bangsa yang tidak tahu terima kasih ya. Nah, tentu adik-adik tidak ingin membuat hati mama papa atau ibu bapak adik-adik sedih kan? Tentu adik-adik tidak ingin membuat hati Tuhan sedih juga ya. Nah, kalau adik-adik ingin mama papa atau ibu bapak kita senang dan Tuhan juga senang, jangan lagi suka ngambek ya. Jangan mudah rewel juga. Jangan suka marah-marah. Masa hanya karena kehausan terus ngambek. Karena kelaparan ngambek lagi. Kan adik-adik bisa minta baik-baik nih sama ibu bapak atau mama papa nih ya. Atau kakek nenek atau kakak atau siapapun nih ya yang di rumah ya. Jadi jangan ngambek. Karena itu tidak baik ya. Karena apa? Karena ibu bapak kita, mama papa kita itu baik, terlebih Tuhan kita. Dia sangat baik, dia selalu menjagai, melindungi dan menolong kita dengan setia. Jadi kita juga harus berlaku setia dan taat pada Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau berdoa, sudah tadi firman-Nya sudah didengarkan, yuk kita berdoa lagi yuk. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk tidak suka mengeluh Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur karena Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk penutup sekolah minggu hari ini kita akan mendengarkan lagu lagi. Dadah. Senang, senang, senang.